Tapi mekanisme yang disampaikan kepada dewannya tidak tahu, Pak, mana usulan saya kok tidak terrealisasi. Untuk ini Darsono tanya itu luar biasa ya. mungkin suatu saat saya jadi dewan, mungkin kan, Pak. Amin. Jadi begini ya, desa itu mempunyai akun atau kewenangan untuk memasukkan program sesuai dengan kepentingan. Hanya saja nanti endingnya bagaimana DPRD ini memasukkan usulan itu melalui SIPD-nya. Kalau sumbernya bisa dari resep, bisa dari usulan. Kadang-kadang kita sebagai anggota DPRD itu turun ke bawah. Pertanyaannya tambah gak karuan Pak dari saya. Luar biasa. Jadi tadi disampaikan yang saya agak tergelitik itu ketika panjenengan menyampaikan bahwa ono dewan gak duwe aspirasi. Ini dewan beneran. Karena ketika kita jadi dewan, ya wis munyer, bukan tidak ada aspirasi, malah kualan gitu. Jumpa kembali bersama saya Darsono di acara podcast Jawara Jagongan Wakil Rakyat. Pada kesempatan ini kita akan membahas sebuah tema tentang peran DPRD dalam mengemban amanat aspirasi masyarakat. Baik, untuk itu saya perkenalkan yang pertama yang terhormat Bapak Dr. Kasiman dari Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan. Assalamualaikum. Dan yang kedua Bapak Haji Sugianto ST, ya, yang mungkin saat ini masih dalam perjalanan pulang ya. Dan yang terakhir ada Ibu Nik Sugiati, DPD Partai Golkar. Langsung saja sahabat Potret Media, pada kesempatan ini kita akan mengetahui apa sih sebetulnya aspirasi itu. Untuk lebih mendalam dan lebih jelas, kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Dr. Kasiman untuk menyampaikan. Kadang-kadang masyarakat itu moro-moro ujuk-ujuk ingin apa yang diajukan dapat, ya. Tapi mekanisme yang disampaikan kepada dewannya tidak tahu, Pak, mana usulan saya kok tidak terrealisasi. Untuk ini lebih jelasnya kami persilakan kepada yang terhormat Bapak Dr. Kasiman untuk menyampaikan apa itu aspirasi itu sendiri. Monggo, Pak. Terima kasih Pak Darsono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas atensi dan waktunya. Jadi izinkan saya Kasiman akan menjawab apa yang panjenengan tadi tanyakan. Aspirasi adalah suatu harapan, keinginan yang disampaikan oleh masyarakat, khususnya adalah wilayah atau daerah konstituen pemilihnya, yang nantinya supaya terwujud dalam bentuk program atau kegiatan melalui anggaran belanja pendapatan daerah atau APBD. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan aspirasi itu yang didapat oleh DPR itu banyak asalnya. Yang pertama bisa melalui dengan reses ya, kita itu menjaring komunikasi, menjaring suatu persepsi masyarakat, harapannya. Yang kedua juga bisa didapatkan dari pengajuan harapan, yaitu tentunya harapan-harapan untuk kepentingan umum ya. Salah satu diantaranya, kalau sudah ada harapan masyarakat atau mungkin keinginan yang dapat dari reses, itu nanti kita kumpulkan. Kemudian kita sudah melengkapi beberapa hal, contohnya adalah proposal, lokasi, tentang kemudian kepentingan, siapa yang minta, serta yang terpenting adalah program tersebut harus bisa masuk di dalam SIPD. Dan sudah masuk SIPD, nanti DPR nanti akan memasukkan aplikasi melalui link tentunya, dan pada dasarnya nanti SIPD dari Pokir DPR nanti akan disondingkan dengan
SIPD hasil dari musrebang yang ada di kecamatan atau kabupaten. Ya, disitulah peran DPR mengawal harapan-harapan masyarakat, ya, baik program atau visi. Setelah kita berbicara pada progres kebijakan, yaitu tata kelola anggaran, yaitu antara Tinggar oleh eksekutif dan badan anggaran kabupaten. Setelah itu baru masuk, yaitu pembahasan APBD, kita bahas, kita sahkan, baru turun namanya DPA, ya, daftar anggaran. Tetapi kebijakan itu semua sepenuhnya adalah sebagai pelaksana pengguna anggaran adalah eksekutif di bawah kebijakan Bapak Bupati. Patusun Bapak itu bisa sampaikan selama ini yang kita laksanakan sesuai regulasi, yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, yaitu tentang pemerintahan daerah, serta kewenangan DPR di dalam hak-hak atau kebijakan, yaitu budgeting, legal drafting, dan evaluating. Terima kasih Pak Dokter. Bu Dewan, ada nggak dalam aspirasi itu ada beberapa kategori, mungkin prioritas, skala dan lain sebagainya. Ketika kadang-kadang masyarakat, Bu Dewan, usulan saya tidak tercover. Betulnya siapa saja sih yang berhak menyampaikan aspirasi? Di lain sisi kita ada dapil. Setelah itu berangkat ke dari komisi, berarti kan lingkup kabupaten. Ya, untuk menyikapi demikian, bagaimana menurut Bu Dewan terkait aspirasi yang mungkin ada batasan dapil, setelah itu di komisi? Gitu. Monggo. Matur nuwun. Kita itu punya guyonan, Mas. Kita itu punya guyonan di teman-teman seputaran DPRD bahwa DPRD itu serba bisa. Apapun yang disampaikan harus bisa diwujudkan. Salah satunya itu aspirasi. Aspirasi memang benar yang disampaikan, ada skala prioritas, di mana ada yang super prioritas, ada yang prioritas, ada yang di bawahnya prioritas. Dan saat ini dalam rangka untuk bisa memaksimalkan keuangan yang ada, karena kita tahu semua kondisi keuangan kita sekarang kan sedang tidak baik-baik saja secara nasional, sehingga program-program yang diwujudkan adalah program-program yang super prioritas dan prioritas. Komisi itu adalah kelompok atau gabungan dari beberapa dapil, beberapa partai, misalnya menjadi satu komisi, dan tentunya itu akan berefek bahwa usulan-usulan itu akan berasal dari beberapa dapil, beberapa kalangan, dan beberapa partai yang punya kepentingan yang sama. Kepentingannya apa? Semua aspirasinya bisa diwujudkan, kan begitu. Nah, di sini seninya di situ. Bagaimana kita bisa memanage bahwa usulan-usulan itu bisa kita wujudkan. Tapi perlu saya sampaikan, mulai 2020 kalau seingat saya, apa 2017-an periode yang kemarin, itu sudah ada yang namanya kewenangan. Jadi ada beberapa kewenangan di daerah itu yang harus kita pahami, yaitu kewenangan pusat, kewenangan provinsi, dan kewenangan daerah, serta kewenangan desa. Jadi ketika masyarakat itu mengusulkan, maka harus diketahui dulu kewenangannya dari mana, karena itu berefek pada sumber dana. Semisalnya ada bangunan di depan rumah, kalau dulu itu masih bisa kita menganggarkan melalui dana APBD, tapi sekarang tidak bisa, Mas, karena itu harus melalui dana desa. Nah, kemudian biasanya yang rame-rame itu sampai jalannya ditanami pohon pisang karena berlubang macam bla 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 bla. Rame pemerintah daerah, kenapa tidak bisa membangun? Karena itu bukan kewenangan pemerintah daerah, itu menjadi kewenangan provinsi atau pusat. Ini yang harus diketahui dulu, sehingga ketika masyarakat itu mengusulkan atau masyarakat itu memberikan penilaian atau menyampaikan aspirasi, harus tahu dulu supaya tidak salah. Ya kita tahulah, ya kita paham dinamika di Kabupaten Pasuruan sangat luar biasa, Dan saya senang karena apa? Dengan dinamika itu
sebagai salah satu controlling bagi pemerintah daerah sendiri dan teman-teman DPRD. Misalnya ada yang rame-rame, tanah apa jalan begini, akhirnya kan kita tahu, oh di jalan sana itu ternyata rusak. Tapi juga harus dipahami itu kewenangan kita atau bukan. Seperti itu. Kalau untuk mengantisipasi dapil ABCD, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa komisi itu adalah kumpulan anggota fraksi yang masing-masing dari masing-masing partai dan kumpulan dari dapil. Nah, biasanya ini yang terjadi selama ini di DPRD, usulan-usulan yang lintas fraksi itu biasanya membutuhkan kebijakan dari pimpinan fraksi dan pimpinan partainya. Semisal ada usulan dari Pandaan sini, ini bukan dapil saya, tapi usulnya ke saya, ke Komisi 1, maka akan kita sampaikan kepada pimpinan fraksi. Pimpinan fraksi, ini loh ada usulan di dapil 6, tapi ini bukan ikut dapilku, gimana? Akhirnya disampaikanlah kepada anggota yang ada di dapil itu untuk bisa mengusulkan. Karena sekarang memang setiap anggota fraksi, anggota DPR itu hanya bisa mengusulkan di masing-masing dapilnya. Ini amanat dari KPK. Ya, bukan dari komisi, Mas. KPK. Nah, ini amanat dari dari bahwa semua anggota fraksi, semua anggota DPR hanya bisa mengusulkan sesuai dengan dapilnya masing-masing. Karena kita pahamilah, setiap anggota DPRD itu kan memang berangkat dari dapil. Nah, ini yang menjadi dasar berpikirnya. Kalau kemudian menjadi sebuah persoalan, ya mungkin menjadi sebuah persoalan, tapi kan itu bisa diatasi dengan kebijakan pimpinan fraksi dan pimpinan partai masing-masing. Itu mungkin. Terima kasih Bu Dewan. Kembali Bapak Dokter, kadang-kadang untuk menopang dana anggaran dari aspirasi itu sendiri, apakah cukup dari pemerintah daerah? Satu misal, ketika waktu itu Bapak Dokter menjadi ketua komisi, ya saya ingat, bila dalam usulan musresbang, ya ada di tingkat desa, dananya kan mungkin dari skala kecil bisa teratasi. Nah, untuk skala besar, bagaimana Bapak peran Dewan ketika berada di Komisi 1, ada anggaran besar, ya memang itu darurat, ya dari mana ke anggaran itu menopang aspirasi, memang aspirasi itu masuk ke panjenengan. Gitu, terima kasih Pak Darsono ya. Jadi setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh anggota DPR ya, juga kebijakan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah. Kalau pemerintah otomatis adalah kepala daerah yang disupport oleh staf ya, kepala dinas. Kalau pemerintahan itu kebijakan yang didapat dari legislatif dan eksekutif. Kalau anggaran-anggaran yang diharapkan nanti untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan di desa, di daerah, itu kita lihat adalah segmen. Ya, segmennya bagaimana? Kalau segmennya itu tiba-tiba untuk lingkup pemerintahan desa, di desa itu kan ada dasar hukumnya, Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Sekarang dirubah lagi, yaitu Undang-Undang Nomor 3, ya Pak ya, 2023. Dan undang-undang itu jelas keberadaan desa, status desa, kewenangan desa. Jadi apabila anggaran tadi tidak cukup ditangani program tadi oleh desa nggak mampu, maka bisa menggunakan yaitu program kabupaten. Caranya tadi tetap mengusulkan oleh CPD dan nantinya kepala daerah itu mempunyai kewenangan namanya diskresi ya, itu bisa bentuk BKK ya, bantuan keuangan sosial. Itu linknya tetap melalui SCPD desa, diatensi oleh pemerintah desa ya, diatensi oleh kabupaten. Jikalau hal itu masih juga tidak cukup ya, dari APBD tidak cukup ya, kemudian bagi bagi hasil pajak, kita kan penghasil pajak cukai terbesar se Indonesia ya,
walaupun sekarang dipotong ya pendapatan kita nggak cukup. Satu-satunya jalan adalah kabupaten melaksanakan Musrebang Temantik ya. Musrebang Temantik itu adalah melibatkan stakeholder atau perusahaan-perusahaan yang ada di wilayah situ, ya swasta. Nah, nanti masalah itu kita munculkan, itu nanti biar diatasi bareng-bareng oleh yang dilibatkan Musrebang Temantik. Contohnya desa itu wajib ramah anak untuk orang tua yang rentan ya, kemudian stunting dan sebagainya, itu bisa diatasi dengan Musrebang Temantik. Itu Pak ya. Makasih. Terima kasih sahabat Potret Media dimanapun Anda berada. Demikian penjelasan tentang bagaimana aspirasi itu bisa tercover oleh anggota Dewan. Kembali kepada Ibu Dewan Budi Sugiyarti ST. Kadang-kadang usulan masyarakat itu yang menjadi dampak aspirasi masyarakat itu tidak terdanai atau tidak tertampung. Ada nggak faktor-faktor yang menyebabkan, Bu Dewan? Ada, monggo. Masih ada ya. Kenapa kok kemudian usulan dari masyarakat itu tidak terdanai atau terrealisasi? Yang pertama, sebagaimana kita ketahui, anggaran kita tidak terlalu besar sehingga harus dibagi-bagi. Tadi saya sampaikan dari awal, anggaran itu akan diberikan kepada usulan atau program pembangunan prioritas dulu. Jadi ada tatarannya, ada apa ya, ada prioritas. Yang prioritas danai dulu, baru kemudian nanti yang ada di bawahnya. Saya selalu menyarankan kepada teman-teman kepala desa, ketika membuat sebuah usulan atau menyampaikan usulan ke program pembangunan, itu seyogyanya dilihat dulu sampai sejauh mana sih kepentingan dan kebutuhannya. Prioritasnya sesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah pada saat itu, karena setiap tahun kan prioritas daerah itu berubah ya. Nah, kalau memang kepingin full, nah ini rumusnya sebenarnya. Satu, sesuaikan dengan prioritas pembangunan daerah pada tahun itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kepala desa itu jangan menjadi agen yang eksklusif, tapi terbuka. Maksudnya terbuka gimana? Ini pengalaman ya, ini pengalaman saya selama 4 periode menjadi anggota DPRD. Ketika kepala desa ini terbuka, menerima siapa saja yang masuk ke sana, anggota dewan siapa saja yang membantu diperbolehkan, itu biasanya program pembangunannya lebih banyak daripada kepala desa yang sangat eksklusif hanya menerima 1-2 orang anggota DPRD. Cenderung pada satu legislatif, ngoten nggih. Nah, ini realita ya, ini realita. Perkara nanti pilihan itu masih lama. Jadi saran saya seluruh kepala desa itu terbukalah kepada seluruh pemangku kebijakan, kepada pemerintah daerah, kepada anggota legislatif, kepada Pak Camat atau yang lainnya, sehingga semua usulan itu bisa masuk di dalamnya. Dan yang terpenting, yang tidak kalah penting adalah bahwa dilihat dulu Assalamualaikum. Dilihat dulu berkaitan dengan kewenangan. Ini penting dan ini yang selalu seringkali ini dilupakan oleh para pengusul baik itu kepala desa maupun masyarakat. Lek wis kewenangan itu bukan kewenangannya pemerintah daerah, ya apa carane? Ya tetap tidak bisa. Kalau bukan kewenangan desa masih bisa diakali dengan menggunakan dana bantuan keuangan khusus PKK, seperti itu. Tapi kalau sudah bukan menjadi kewenangan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah hanya bisa mengusulkan kepada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Karena apa? Sebenarnya banyak di daerah atau di desa itu program-program yang tidak menjadi kewenangan desa maupun kabupaten. Contoh kecil, sungai, Mas. Sungai yang ada di Kabupaten Pasuruan ini hampir semuanya kewenangan provinsi dan pusat. Termasuk jalan juga ada, jalan provinsi, jalan nasional. Betul, termasuk jalan. Kalau jalan masih kabupaten masih banyak. Tapi kalau sungai ini sebagian besar adalah milik provinsi. Nah, kesulitan kita itu di sana. Ketika kita menganggarkan, maka
Secara hukum itu juga tidak benar karena itu menjadi kewenangan provinsi. Ya kasarannya mau nggak melek duwe omah kok didandani kan begitu Pak. Ini kasarannya seperti itu. Kecuali kalau itu memang diizinkan oleh pemilik aset. Jadi kalau sungai itu kan asetnya provinsi. Kalau kemudian provinsi mengizinkan monggo, kalau memang kabupaten mau memperbaiki dipersilakan baru kita perbaiki. Tapi juga perlu diingat anggaran kita cukup nggak untuk itu. Seperti itu. Terima kasih Bu Dewan. Kami ucapkan selamat datang kepada Pak Sugiyarti. Siap. Iya. Assalamualaikum. Semoga pada siang hari ini kita komunikasi tadi kepada Ibu Dewan dan juga Pak Dokter. Langsung mungkin kami persilakan kepada Pak Sugiyarti untuk menyapa. Tuh, tadi kami sudah membahas panjang lebar terkait aspirasi. Ya, menurut pandangan Pak Dewan, pentingkah aspirasi ini? Dan sejauh mana pandangan masyarakat ketika sesuatu hal, usulan itu kadang-kadang diabaikan oleh para dewan, padahal itu mempunyai kapasitas di suatu dapil atau wilayahnya, karena itu berhubungan dengan demokrasi pada waktu pilihan umum. Menurut panjenengan, aspirasi itu penting nggak? Ketika kita sebagai dewan tidak menampung aspirasi, apa yang harus kita kerjakan? Monggo Pak Sugiyarti, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya Haji Sugianto ST, anggota Komisi 1 DPRD Kabupaten Pasuruan dari fraksi PDI Perjuangan. Alhamdulillah selama satu periode lebih 1 tahun ini saya menetap di Komisi 1. Tidak naik-naik kelas sama dengan Pak Dokter. Ya. Terkait aspirasi. Aspirasi ini sebenarnya adalah suatu harapan daripada masyarakat yang bagaimana caranya seorang anggota dewan ini bisa memenuhi daripada aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat itu kepada kita. Nah, tapi dalam perjalanannya tidak semua aspirasi itu bisa kita penuhi karena kita juga punya yang namanya SIBD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, ada Kamus OBD, dan di situ ada batasan-batasan tertentu di mana aspirasi ini tidak bisa kami laksanakan. Tetapi sebagai seorang anggota dewan tentunya memberikan pengarahan-pengarahan kepada masyarakat, aspirasi mana yang bisa kita jalankan, termasuk ketika kita hidup di sebuah kelurahan bukan di desa. Nah, ada dari masyarakat yang ada di kelurahan itu minta bantuan keuangan terkait tanah makam. Nah, itu tidak bisa kita laksanakan karena kewenangannya daripada di kelurahan itu tidak bisa menjangkau itu. Yang bisa adalah desa, dan di kelurahan itu bisanya hanya mengusulkan untuk tanah aset yang ada di kelurahan itu bagaimana caranya diminta untuk dijadikan tanah makam. Nah, ini beda sekali. Jadi ketika kita mengajukan aspirasi itu tentunya harus ada koridor-koridor tertentu yang harus dilalui. Nah, sebagai seorang dewan tentunya apapun permintaan masyarakat, harapan kami bisa kami penuhi semuanya. Tetapi ada batasan-batasan yang seperti itu yang artinya kita tidak bisa melaksanakan semua. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Bapak Dr. Kasiman. Ya, hasil musrenbang di desa juga masih di musrenbang di tingkat kecamatan. Ya, setelah itu dibawa ke kabupaten. Ada nggak barometer untuk mengukur bahwa ini skala prioritas? Ya. Nah, langkah itu apakah dari dewan itu sendiri harus melihat dari usulan dan proposal atau kita harus terjun ke bawah? Menurut panjenengan, barometernya itu kita mengukur itu. Pak Darsono tanya itu luar biasa ya. Mungkin suatu saat saya jadi dewan, mungkin kan Pak. Amin. Jadi begini ya,
desa itu mempunyai akun atau kewenangan untuk memasukkan program sesuai dengan kepentingan ya. Namanya itu SIPD yang ada di desa ya. Setelah masuk di desa ya, akun itu semua SIPD. Toh itu kan dari musrebang desa tentunya kan. Tentunya dari musrebang dusun dulu baru ke desa. Ya di desa itu dimasukkan semua seret. Nanti sampai di kecamatan ada musrebang lagi. Musrebang di kecamatan itu nggak bisa nambah, tetapi memvalidasi ya mana yang skala prioritas dan mana skala yang tidak prioritas, juga kelengkapan ya. Bila tidak sesuai dengan petunjuk yang ditetapkan dari Kemendagri, juga dari tata atur pengelolaan keuangan ya, banyak Pak. Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 ya, Undang-Undang nomor 28 ya, PP nomor 12 ya, PP nomor 17, itu semua ada aturan tata kelola pengelolaan perencanaan, yaitu anggaran daerah ya, karena otonomi daerah. Jadi bagaimana aturan untuk atau indikator tentang skala prioritas itu tadi? Kuncinya begini Pak. Semua pelayanan yang dilaksanakan di pemerintahan desa, di kecamatan maupun kabupaten, kuncinya adalah dua. Yang pertama, sesuai tidak dengan visi misi dari pusat ya, dari presiden apa sih? Nah, apa cita-citanya? Dari provinsi apa sih? Kemudian visi misi bupati yang terpilih di kampanye itu apa ya? Pertama harus sejalan. Enggak sejalan otomatis ya over. Regulasinya bagaimana? Yang kedua, kita melihat fenomena urgensinya ya. Urgensinya itu dari semua yang diusulkan itu dianggap semua penting, tapi kan ada yang lebih penting. Contohnya ya urusan wajib ya. Urusan wajib itu harus dipenuhi. Contohnya pelayanan masyarakat ya, pendidikan, kesehatan itu wajib Pak ya. Baru sudah terpenuhi wajib, baru usulan apa kegiatan itu tentang urusan pilihannya itu Pak, itu juga bisa menjadi satu indikator. Nek sudah di kecamatan sudah terverifikasi, ada yang patut, ada yang tidak, ya sesuai apa? Sesuai dengan nanti kepentingan, sesuai dengan skala prioritas dari kewajiban tadi pelayanan. Nanti masuk di kabupaten ada lagi Pak namanya RKPD ya RKPD itu nanti juga ada yang dimasukkan dari Pokir DPR dengan hasil musrebang di kecamatan di kabupaten ya. Jadi nanti portalnya itu berbeda. Portal Pokir DPR itu ada namanya Pokir, masuk SIPD, sama Pak harus terverifikasi, mempunyai target sasaran, mempunyai suatu kelengkapan proposal termasuk koordinat yang dari musrebang tadi juga sama. Tapi nanti yang tidak ada di kecamatan, ada di Pokir DPR nanti bisa dimasukkan, atau double di kecamatan kabupaten musrebang muncul, di DPR tadi itu muncul Pokirnya, harus di diri salah satu. Nah, itu Pak ya. Jadi indikatornya itu hanya satu, sesuai dengan apa itu visi misi ya, dari kebijakan kepala daerah, dari pusat dan dari provinsi. Yang kedua adalah urgensi tentang pelayanan, kan urusan wajib, urusan pilihan. Yang ketiga double atau enggak. Nek double otomatis harus didel salah satu toh. Kan tidak boleh double count itu Pak. Nah itu Pak di dalam menyikapi tentang tata cara kelola perencanaan anggaran APBD di kabupaten. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Bu Dewan, Bu Sugiyarti. Kadang-kadang kita masyarakat sering ngomel ya, kadang bolehlah kita mengatakan waduh saya beberapa kali usul ternyata tidak digubris oleh Dewan ya. Tapi untuk menampung aspirasi itu, ketika kita sebagai seorang Dewan, ngapunten nggih, kita tidak punya aspirasi dari masyarakat ya. Lah untuk menjalankan program itu mungkin Buni apakah melalui reses itu saja nggih. Tapi mungkin ada salah satu dewan tidak menjalankan reses, tapi ada usulan yang masuk, ya boleh nggak
dari Dewan itu tidak ada reses, tapi kita menjalankan program aspirasi. Misalnya ada bangunan ini darurat lah, ngoten Pak Dewan, Bu Dewan nggih, boleh. Reses itu kan kewajiban ya Mas. DPRD itu kewajiban, maka semuanya harus melaksanakan. Reses itu harus dilaksanakan. Kita bedakan antara usulan dengan reses. Kalau usulan ini siapa saja boleh, dari mana saja boleh, entah itu dari reses atau tidak itu boleh. Hanya saja nanti endingnya bagaimana DPRD ini memasukkan usulan itu melalui SIPD-nya. Kalau sumbernya bisa dari reses, bisa dari usulan. Kadang-kadang kita sebagai anggota DPRD itu turun ke bawah. Bukan di waktu reses, ada usulan, Bu, kote ini begini ya. Kalau itu memang dianggap urgent dan sesuai dengan visi misi Bupati, katanya Pak Kasiman tadi, ya kita usulin. Oh, berarti ada unsur darurat gitu ya? Ya, jadi usulan tidak harus hanya dari reses, bukan hanya dari reses, tapi bisa dari ketika kita turun ke bawah, ketika kita pertemuan boleh, hanya saja itu harus dimasukkan ke SPD dulu dan disesuaikan dengan aturan-aturan yang ada, termasuk tadi katanya proposal macam-macam harus dipenuhi. Jadi tidak ada pembeda antara usulan dari DPRD maupun usulan dari pemerintah daerah. Secara aturan tidak ada pembeda, semuanya harus dipenuhi, dan itu baru bisa nanti direalisasi. Nah, perlu saya tambahkan tadi ya, dengan menyampaikan bahwa bagaimana kalau kita anggaran tidak ada, kemudian sementara masyarakat banyak membutuhkan. Saya ini sebenarnya salah satu warga, salah satu anggota DPRD itu yang sangat respect kepada Bapak Bupati. Kenapa? Saya melihat pada Pak Bupati ini meskipun beliau ini masih muda, tapi pola pikirnya ini sudah sangat jauh, sangat terbuka. Beliau ini mampu melakukan komunikasi dengan berbagai elemen, termasuk anggota DPR RI yang lintas fraksi, lintas partai. Ini dilakukan, melakukan komunikasi dengan beberapa anggota fraksi DPR RI untuk bisa wong Jawa ngarani ndolek anggaran, apa nyinggek, nah mancing nyinggek anggaran teko pusat. Nah ini sangat luar biasa sekali, dan ini harus kita apresiasi lah ya. Ini saya juga berharap kami dari DPRD juga melakukan hal yang sama dengan beberapa anggota DPR RI untuk bisa melakukan kolaborasi bagaimana program-program dari pusat itu bisa turun ke Pasuruan. Bahkan hanya bukan melalui APBN atau APBD provinsi, tapi juga melalui kemitraan dari teman-teman atau bapak-bapak ibu yang ada di DPR RI untuk bisa menyalurkan anggarannya ke Kabupaten Pasuruan. Saya sangat respect sekali dengan Pak Bupati juga teman-teman DPRD pada periode ini, karena saya melihatnya kita seakan-akan bersama-sama menyatu jadi satu bagaimana membangun Kabupaten Pasuruan ini tidak hanya berpaku kepada anggaran APBD yang ada, tapi kita coba mencari melalui DPR RI, melalui provinsi, melalui kemitraan. Itu yang kita lakukan. Itu mungkin tambahan dari saya. Terima kasih Bu Dewan. Kembali kepada Bapak Haji Sugianto. Ya. Ada enggak program aspirasi ya di suatu wilayah, misalkan dusun A itu minta dibangunkan jembatan jalan, tapi orang dukun lain itu menolak. Nah, dalam ini terkait antara dengan kebijakan Bapak, apakah itu akan dilaksanakan atau tidak? Padahal itu termasuk dari satu desa tapi beda dusun, Pak Dewan. Pripun? Terima kasih. Pertanyaannya tambah gak karuan Pak Doli. Luar biasa. Jadi tadi disampaikan yang saya agak tergelitik itu ketika panjenengan menyampaikan bahwa ono dewan gak duwe aspirasi. Ini dewan beneran apa? Karena ketika kita jadi dewan ya wis munyer, bukan tidak ada aspirasi, malah kualan kita kita menyanggupkan atau menampung sebuah itu sampai kualan. Jadi melalui forum reses dan lain-lain itu bukan hanya reses saja ya, tiap hari itu kita turun, di sela-sela waktu kita turun. Tapi ketika dikatakan bahwa dewan
tidak punya apa itu Aspirasi dan usulan. itu luar biasa. Itu dewan yang luar biasa sakti. Terkait tadi yang disampaikan bahwa ada di satu dusun itu berharap untuk dibangunnya suatu jembatan, dan di dusun yang lain penghubung ini nggak setuju. Nah ini kalau saya ya kita harus bijaksana. Kita dudukkan dua dusun tersebut, tokoh-tokoh masyarakatnya, desa atau kelurahannya. Nah ini kita dudukkan bersama untuk bahas bareng-bareng. Karena ketika ini sudah menjadi kepentingan umum, ya harus salah satu yang dikorbankan. Nah kita ini bisa menilai mana yang lebih urgent, mana yang lebih penting. Nah ini yang harus kita utamakan. Tapi nanti ketika duduk bersama pasti ada solusi. Tidak mungkin kalau misalnya jembatan ini dibangun, nantinya anak-anak yang dari dusun sana kebut-kebutan sehingga membahayakan masyarakat yang ada di sini. Itu juga yang dari sini, kalau ini nggak dibangun nanti yang di sana bagaimana? Nah, ini nantinya harus win-win solution, bagaimana kita mendudukkan dua dusun tersebut sehingga terjadi suatu kesepakatan yang intinya sama-sama membutuhkan dan sama-sama kita wujudkan impian daripada mereka. Nah untuk mewujudkan ini pun juga tidak serta-merta ya, karena hari ini pembatasan terkait pengurangan dana-dana APBD yang tadinya 3,9 triliun ya, hari ini hanya 2,9. Nah kita yang sebagai politisi yang kemarin waktu kampanye janji-janji muluk-muluk, sekarang ya nggak bisa membantu, artinya nggak bisa sepenuhnya apa yang menjadi harapan itu kita laksanakan semua, tidak bisa karena keterbatasan anggaran itu. Nah seperti contoh di dalam bidang kesehatan hari ini untuk kurasi kesehatan yaitu UHC, kalau kemarin itu ketika BPJS mati ya punya tunggakan, kita masih bisa mengusulkan untuk transisi melalui UHC. Nah ini bisa dilaksanakan dulu, masyarakat itu benar-benar terayomi, terfasilitasi untuk kurasi kesehatannya. Jadi walaupun BPJS ini menunggak tapi bisa dilakukan. Hari ini tidak bisa. Hari ini ketika kita itu punya tunggakan BPJS harus wajib menyelesaikan tunggakan itu, baru bisa dialihkan ke UHC. Nah seperti itu. Nah harapan kami juga dari pemerintah pusat ini, PIB ini juga hari ini sekarang di stop. Masyarakat sekarang yang tadinya untuk kesehatan ini gratis, jam kesmas itu gratis. Nah dengan adanya di stop ini maka kita sebagai dewan juga kewalahan Pak. Kemarin juga sempat urunan bantu masyarakat yang tadinya harus gratis, sekarang sudah mengupayakan untuk masuk ke UHC ternyata harus bayar. Ya opo iki terusan? Ya ayo wis patungan. Nah seperti itu kita untuk membantu masyarakat itu. Mungkin itu. Terima kasih. Mungkin ini ada segmen yang terakhir Pak Dewan dan Bu Dewan ya, terkait adanya aspirasi ya, usulan masyarakat. Kadang-kadang usulan itu dalam jangka 5 tahun kan pendek ya. Sejauh mana Bapak Dokter memperjuangkan aspirasi masyarakat sehingga dalam waktu 5 tahun itu bisa terrealisasi semua? Langkah panjenengan pripun? Terima kasih pertanyaannya. Langkah kami selaku wakil rakyat ya, karena kami berprinsip kami duduk di sana karena dipilih rakyat ya. Jika kami tidak dipilih tentunya nggak jadi DPR ya. Tentunya apa yang menjadi harapan masyarakat, apa yang menjadi suatu problem di masyarakat, intinya selama bisa kita laksanakan sesuai regulasi, pasti kita laksanakan, kita ikuti semaksimal mungkin. Jangan sampai kita melangkah bombastis ya, menjanjikan muluk-muluk tanpa mengikuti suatu fenomena, tanpa mengikuti suatu regulasi aturan, maka yang ada adalah
bentuk bombastis ya. Salah satunya kita harus dekat dengan masyarakat dan harus turun menyampaikan apa adanya bahwa saat ini anggaran kabupaten ada sekian, support anggaran ramah pusat itu ada sekian, dipotong sekian, kita sampaikan potensi yang bisa dilaksanakan untuk urusan wajib itu adalah sekian, kita sampaikan. Karena kan ada 3 hal yang perlu dipikirkan di dalam pelaksanaan penggunaan anggaran sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ya. Yang pertama kita lihat urusan wajib ya. Urusan wajib itu kadang-kadang itu mesti jadi diminta masyarakat. Contohnya, Pak, kita perlu dilayani semaksimal mungkin. Pak, kita perlu dilaksanakan diberi pelayanan yang tidak susah. Pak, kita perlu difasilitasi hal-hal yang bersifat urgensi. Kalau kita lihat tiba-tiba urusan wajib yaitu di bidang kesehatan, itu kalau sudah ada progres dari pemerintah kabupaten ya sudah, tinggal kita mensondingkan sehingga masyarakat berkeinginan pemerintah sudah punya program selesai. Nah, kemudian masyarakat ingin buat KTP ya, contohnya di dalam KTP itu dulu kan harus mewajar prosesnya ya, dan masyarakat ingin cepat. Nah, sekarang ada program bagaimana buat KTP itu tidak usah ke kabupaten, cukup di kecamatan bisa foto. Nah, alhamdulillah berarti program itu sesuai dengan harapan masyarakat. Kita sondingkan. Saya yakin Pak, kalau kita selaku DPR itu memberikan informasi secara penuh ya, insya Allah tidak akan miskomunikasi ya. Yang kedua, kami ini kan rata-rata kan selain di komisi kan mempunyai satu peran sebagai badan anggaran ya. Di badan anggaran itu ada regulasi dari Kemenkeu, kita sampaikan juga jangan sampai masyarakat itu ilmu atau masyarakat itu kurang informasi. Kalau kita memberikan itu informasi terputus, maka mereka itu berharap yang di luar kewenangan kita, kalau tidak terwujud maka kita dianggap yang tidak komitmen ya. Kan bahasa Arabnya itu agama kan ngeri itu ya, ayatu munafiki salah saya itu ya. Jangan sampai kita bohong ya, jangan sampai mengingkari, jangan sampai galak, itu kuncinya. Kalau kita menyampaikan ini loh keadaannya saat ini, masyarakat ngerti kok ya, masyarakat ngerti. Apalagi sekarang minta dilayani tidak jauh-jauh ya, yaitu minta dengan cara digital. Sudah ada program ya, desa-desa di Kabupaten Pasuruan jalan yaitu desa digital ya. Jadi surat pindah, administrasi keterangan dan lain-lain itu cukup dengan klik itu di desa sudah kelar. Tanda tangan Pak Kades, nggak usah jauh-jauh. Ini kan yang diminta masyarakat sebenarnya, tapi negara atau pemerintah sudah memfasilitasi ya. Walaupun mindset soft skillnya, hard skillnya masing-masing kepala desa itu nggak sama ya, tapi kemauannya sama ya, ingin melayani masyarakatnya sepenuh hati dan maksimal. Itu Bapak ya. Jadi kuncinya satu, kita harus keterbukaan dan kita harus sounding dan kita harus dekat kepada masyarakat. Karena kita sadar Pak, kami duduk di DPR, saya kan 3 periode ya, betul. Kami posisinya itu belum naik kelas ya, kelas komisi 1 terus saya mungkin dicintai oleh aduh mungkin. Kalau saya mungkin berarti ya. Tapi intinya sama, komisi 1, komisi 2, 3, 4 sama. Bagaimana memberikan pelayanan kepada masyarakat sepenuh hati, dan kami sadar kami ini adalah kepanjangan dari beliau. Adanya DPR itu karena adanya rakyat. Kami jadi DPR karena dipilih oleh rakyat. Itu Bapak ya. Atas suwun. Terima kasih kembali kepada Bu Dewan Bumi Sugiyarti ya. Mungkin program aspirasi yang disampaikan kepada masyarakat ya, yang dikirimkan atau melalui SPPD, setelah itu SPD-nya Dewan. Tapi ini bertolak belakang dengan program Pak Bupati. Bagaimana menurut penjenengan? Apa itu harus dilaksanakan? Padahal ini kebutuhan Bu Dewan. Ya. Tadi sebenarnya sudah dijawab sama Pak Kasim. Bagaimana usulan itu harus selaras
dengan visi misi bupati maupun dari pusat dan provinsi. Karena kita pahamilah visi misi bupati dan prioritas pembangunan itu tidak sekedar sebuah wacana atau sebuah rencana, sebuah ucapan. Itu sudah direncanakan dan itu sudah didesain bagaimana setiap tahun pemerintah daerah, pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi itu mempunyai sebuah program pembangunan. Kalau itu kemudian bertolak belakang dengan visi misi bupati misalnya di tahun itu prioritas pembangunan, secara otomatis ya memang untuk penganggarannya juga agak kesulitan. Nah, di sini yang saya sampaikan tadi, pentingnya kita anggota DPRD itu untuk bisa melakukan kolaborasi. Kolaborasi dengan siapa? Kolaborasi dengan mungkin teman-teman DPR RI, DPR provinsi, ataupun dengan yang lainnya. Tadi sampaikan oleh Pak Kasiman ada yang namanya musrebang tematik. Itu adalah salah satu upaya pemerintah untuk bisa menanggulangi hal-hal seperti itu. Mensinkronkan program. Bagaimana sebuah program pembangunan itu yang tidak bisa masuk karena tidak sesuai dengan visi misi bupati atau tidak sesuai dengan program prioritas itu bisa ditanggung renteng bersama-sama oleh masyarakat atau mungkin oleh beberapa stakeholder yang ada di situ untuk bisa diwujudkan. Misalnya bangun jalan nggak terlalu besar, apa salahnya kalau kemudian itu gotong royong bersama-sama dilakukan oleh masyarakat sekitar. Seperti itu. Jadi memang kita tidak bisa menggantungkan semua program pembangunan itu melalui APBD. Kita akui itu. Karena apa? Kebutuhan masyarakat itu lebih besar daripada APBD yang kita punya. Apalagi kondisi keuangan sekarang sudah sangat luar biasa untuk tahun ini ya. Kondisi secara global itu sangat luar biasa, apalagi dengan kejadian-kejadian terakhir kemarin, bahkan kami mendengar ke depan ini juga akan ada efisiensi kayaknya ya. Nah, ini kan juga akhirnya menjadi pengurangan bagi program pembangunan yang mungkin sudah kita rencanakan, dan itu harus dipahami. Dan satu hal yang perlu saya sampaikan, ketika kita biasanya menerima usulan dari bawah, dari kepala desa, dan dari kader melalui reses atau melalui kita turun ke bawah, saya sampaikan tadi, kita tanya dulu, itu menjadi kewenangan siapa dulu. Itu penting, karena kalau itu menjadi kewenangan desa, maka seyogianya dibiayai oleh desa. Ini salah satu trik supaya desa itu punya program pembangunan banyak. Karena selama ini, Sewu, banyak kepala desa yang yuk nang ini APBD, ini jangan. Jadi kalau program-program yang kecil, misalnya benak nikot, misalnya benak jalan sing cilik tidak sampai 100 juta, itu seyogianya pakai dana desa saja, itu lebih efektif. Tapi ketika kita membutuhkan program pembangunan yang lebih dari 100 misalnya, ini nanti kita berkolaborasi dengan teman-teman DPRD. Itu lebih efektif kalau menurut saya. Selama ini yang saya lakukan itu. Jadi ke Pak Desa itu misalnya menjadi kewenangan kamu, Pak Kades, dan itu duitmu masih cukup, pakai saja DD kamu. Tapi kalau misalnya itu membutuhkan anggaran besar, maka nanti kami yang akan mengawal melalui musrembang, melalui SIPD kepada pemerintah daerah untuk bisa diwujudkan. Tentunya itu harus sesuai dengan aturan yang ada. Dan gitu. Terima kasih Bu Dewan. Pak Ki, tadi saya mengutip apa yang disampaikan Pak Dokter, bahwa aspirasi itu wajib, amanat yang harus dijalankan. Boleh kan saya mengutip Pak Ki? Ya. Sebagai seorang legislatif, sejauh mana untuk menjalankan amanat atau memang itu kewajiban untuk melaksanakan aspirasi atau ya aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat, kita sebagai anggota dewan, Pak Ki, monggo. Ya, benar apa yang dikatakan Pak Dokter. Jadi ketika kita sudah berjanji terus kemudian tidak bisa mewujudkan itu, artinya itu kita semacam punya utang yang selalu ditagih di benak kita, ini pikiran ditagih ya. Tapi memang dari awal sudah saya jelaskan bahwa kita juga ke konstituen itu juga menjelaskan mana-mana yang bisa kita jalankan,
dan mana yang kita wujudkan dan mana-mana yang tidak bisa kita wujudkan. Dan insya Allah kalau mereka konstituen kita dan benar-benar memang mengharapkan itu menjadi dewan itu, mereka dengan tulus karena ingin kemajuan di daerahnya atau di wilayahnya, insya Allah mereka tidak akan ngotot untuk ini nggak bisa kemenangannya. Nah, tapi kembali lagi bahwa yang saya katakan tadi bahwa seolah-olah itu kita itu punya utang. Nah, bagaimana caranya kita mewujudkan itu? Ya mungkin kalau kemenangan ini tidak bisa di daerah, tentunya kita punya apa itu di partai kita punya anggota dewan yang ada di provinsi, ada yang di RI. Nah, ini bagaimana caranya kita yang disampaikan ini, saudara saya ini selalu kolaborasi. Ini luar biasa. Wani kolaborasi. Wani kolaborasi. Dan ini insya Allah kami juga beberapa waktu yang lalu terkait apa itu kegiatan-kegiatan itu, insya Allah di tahun ini itu kita sudah berkolaborasi dengan DPR Provinsi, dengan DPR RI. Nah, ini akan memudahkan kita untuk menjangkau apa yang tidak bisa kita jangkau di di aspirasi-aspirasi masyarakat itu. Nah, tapi terkadang ada suatu hal yang kecil yang tidak mungkin dilaksanakan dengan dana APBD. Nah, kadang kita ya juga untuk menguasai sebuah gotong royong dengan masyarakat, ya istilahnya urunan lah. Lek bolo-bolo desa-desa urunan, misale 10.000 20.000, dewane enggak sik 2 juta. Pasti nih jelas itu, gitu. gotong royong semacam ini artinya kewajiban kita, tanggung jawab kita untuk bagaimana caranya untuk memberikan pembelajaran pada masyarakat untuk bergotong royong, untuk guyup rukun, nah seperti itu. Tapi ini sebagai contoh saja ya, kita sampai urunan bareng-bareng, karena memang tidak mungkin dilaksanakan dengan APBD. Nah, itu bisa terjadi seperti itu. Nah, tapi yang lebih utama lagi, kita ini bisa memberi pencerahan kepada konstituen kita bahwa hal-hal yang ini tidak bisa, hal-hal ini yang bisa. Nah, ini insya Allah sudah kami laksanakan, dan janji-janji kami ya mungkin sebagai politisi insya Allah walaupun nggak 100%, insya Allah 80% insya Allah terpenuhi. Itu. Oke, terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Dr. Kasiman dan Bapak Haji Sugianto dan juga Ibu Ni Sugiyarti yang telah menyampaikan pemaparan panjang lebar sehingga masyarakat kabupaten sekarang paham. Ya, mudah-mudahan tahu lah. Jadi tidak selalu menyalahkan, oh Pak Dewan ini salah Pak Ki kan gitu. Ya. Atau Buni, apalagi Pak Kasiman kan ngoten nggih. Dan terima kasih Putut Media dan juga kepada masyarakat Kabupaten Pasuruan dengan penuh rasa hormat dan sepenuh hati bahwa kami berharap kita itu harus kompak, kita bersama-sama, dan kita juga harus memahami bahwa Pasuruan itu adalah rumah kita. Jadi selama kita bisa kompak bersama-sama, keterbukaan yang kita lakukan, insya Allah semua pasti akan selesai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Dewan mungkin wonten tambahan? Cukuplah sudah. Oh. Cukup. Baik, sahabat Potret Media dimanapun Anda berada, demikian tadi acara Jawara Jagongan Wakil Rakyat DPRD Kabupaten Pasuruan yang telah membahas panjang lebar, sehingga apa yang beliau tiga sampaikan, kita sebagai masyarakat Kabupaten Pasuruan bisa memahami apa itu usulan dan apa itu aspirasi. Untuk itu saya bersama kru yang bertugas mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatiannya, juga kepada Bapak Ibu Dewan dari Komisi 1. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan pada hari ini bisa bermanfaat khususnya bagi masyarakat Kabupaten Pasuruan. Kami akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.